Halo para pejuang rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi Bang Misbar ingin merangkum sebuah film untuk menemani kalian para pejuang rebahan yang asik goleran kiri kanan di kasur sambil telengkur dan siap bertempur saat imajinasi udah mulai bercampur-campur. Di film kali ini Bang Misbar akan menceritakan alur film berjudul Battleship. Battleship menceritakan tentang armada Angkatan Laut Internasional yang menjadi basis pertahanan terakhir ketika spesies asing yang disebut The Regents mencoba menyerang bumi. Gak pakai lama, kita langsung mulai ceritanya. Selamat menonton. Di awal cerita, film dibuka dengan sekelompok ilmuwan NASA yang mempresentasikan temuannya pada tahun 2005. Yaitu planet yang menyerupai bumi yang diberi nama planet G. Sehingga membuat NASA membangun sebuah peralatan transmisi yang digadang-gadang jauh lebih canggih dari alat sebelumnya. Program itu dinamakan Proyek Suar yang dibangun di pegunungan Himalaya dan Hawaii. Nantinya transmisi inilah yang akan menghubungkan bumi dengan planet G. Lalu transmisi itu pun dipublikasikan dan diluncurkan pada saat yang bersamaan. Start transmission. Scene berpindah ke sebuah bar dan terlihat dua orang kakak beradik yang bernama Stone dan Alex Hopper sedang merayakan ulang tahun adiknya dengan minum limun. Happy birthday, little brother. Tak lama berselang datang seorang wanita cantik bernama Samantha. Ia datang untuk memesan makanan. Sorry. Kitchen closed. Alex yang melihat kecantikan Sam merasa tertarik. Ia pun segera meniup lilin dan pergi menghampiri Sam, berharap bisa mendapatkan hati wanita itu. Kitchen's closed, Hopper. Demi memikat hati Sam, Alex nekat untuk nyolong cemilan di warung terdekat yang udah tutup. Namun, aksinya ketahuan pemilik warung lewat CCTV dan melaporkannya ke polisi. Alex berhasil dilumpuhkan polisi dengan pistol listriknya sesaat setelah memberikan cemilan tersebut kepada Samantha. Kelakuan konyol Alex membuat abangnya marah besar karena perempuan yang didekatinya itu adalah anak dari Laksamana Shane yang merupakan komandan Stone di Angkatan Laut dan itu dapat mengancam pekerjaannya. Stone lalu memaksa Alex untuk ikut bergabung ke Angkatan Laut bersamanya demi merubah sifat dan perilaku Alex yang lebih baik ke depannya. Singkat cerita, Angkatan Laut Amerika mengadakan latihan kemiliteran dengan beberapa negara lain yang diberi nama RIMPAC. Gak cuma itu, Angkatan Amerika juga menyelenggarakan pertandingan sepak bola demi terbangunnya kerjasama tim yang baik saat dimulainya latihan tempur tersebut. Di menit akhir, pemain Jepang tak sengaja menendang wajah Alex yang berakibat hukuman untuk negaranya. Alex tak mau menghiraukan cederanya yang cukup serius meski sudah diminta oleh kakaknya. Ia segera mengambil tendangan penalti dan melakukan eksekusi, namun tendangannya jauh melambung melewati gawang. Dan tim Jepanglah yang memenangkan pertandingan tersebut. Scene berpindah ke sebuah kapal perang Amerika. Di sana terlihat Laksamana Shane sedang memberikan pidatonya sebelum latihan resmi digelar. Lagi-lagi, Alex dengan kelakuan konyolnya datang terlambat dengan cara mengendap-endap mencoba masuk ke dalam barisan. Cerita berlanjut saat Alex sedang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan orang tua Sam di toilet. Datanglah Nagata yang ingin setoran. Tanpa ragu, Alex yang masih menyimpan dendam langsung menghampiri Nagata yang menyebabkan perkelahian di antara keduanya. Salah satu perwira rupanya ada yang mendengar perkelahian tersebut dan langsung bergegas melaporkan kejadian itu ke komandannya dan mereka berdua pun disidang. Alex dan Nagata pun terlihat menutupi perkelahian tersebut dengan kebohongan agar tidak mendapatkan hukuman. Lalu Laksamana Shane meminta seluruh prajurit untuk keluar kecuali Alex. Ia menghampiri Alex dan memarahinya sampai-sampai akan memecat Alex saat latihan RIMPAC berakhir. Dan latihan pun dimulai. Alex yang sedang memberi komando ke seluruh awak kapalnya diminta untuk menghadap Stone. Ia memberitahu Alex bahwa persatuan militer akan memberhentikannya dari Angkatan Laut saat kembalinya dari RIMPAC. Scene berpindah ke terapi fisik milik Angkatan Laut di Oahu, Hawaii.
Di sana terlihat Sam memperkenalkan diri kepada Mick sebagai terapis barunya. Ia mengajak jalan-jalan Mick ke pegunungan sekitar sebagai bagian dari terapi yang diberikan oleh Sam. Di sisi lain, Dr. Nogrady menghubungi rekannya Carl memberitahu bahwa pesawat asing dari planet G sedang mendekat ke atmosfer bumi. Tak lama berselang, sebanyak 4 pesawat berhasil mendarat di Hawaii tepat di mana diadakannya Rimpak, dan 1 pesawat di Cina dengan kondisi hancur karena bertabrakan dengan satelit. Cerita berlanjut saat Kapten Stone dan awak kapal lainnya melihat benda asing di depan mereka, namun tidak nampak di layar radar. Lalu Stone meminta pasukan yang beranggotakan Alex, Walter, dan Rex untuk mengecek benda asing tersebut. Alex mencoba lebih dekat ke benda tersebut karena tidak mendapat respon saat diajak komunikasi. Lalu, ketika Alex menyentuh benda tersebut, ia seperti tersengat listrik yang membuatnya terlempar ke air. Dan tak lama berselang, benda itu pun mengeluarkan gelombang yang menjulang tinggi ke langit dan membentuk sebuah kubah besar. Gelombang itu memutus alat komunikasi dari luar dan merusak radar semua kapal. Bahkan, pesawat jet yang mencoba menerobos masuk pun hancur layaknya menabrak sebuah tembok yang besar. Naas 3 kapal yang dipimpin oleh Stone, Alex, dan Agatha ikut terkurung dalam kubah tersebut. Dan tak lama berselang, kapal alien muncul ke permukaan. Lalu kapal alien itu menembakkan gelombang yang membuat telinga semua prajurit kesakitan, bahkan menghancurkan seluruh kaca di kapal. Dengan sigap, kapal yang dikomandai Stone melakukan perlawanan dengan menembakkan rudal ke arah kapal alien tersebut, namun meleset. Lalu serangan balik pun dilakukan oleh kapal alien yang mengakibatkan kerusakan pada sisi kapal Stone. Saat kapal alien coba menembak speedboat Alex, kapal yang dikomandai Stone dengan sigap membantu sang adik dalam pelariannya, hingga akhirnya pertempuran pun terjadi. Serangan yang bertubi-tubi dari kapal alien itu membuat kapal Stone hancur porak-poranda yang menyebabkan Stone dan seluruh prajuritnya tewas. Saat Alex berhasil kembali ke kapalnya, ia diangkat menjadi kapten kapal karena kapten dan wakil sebelumnya telah mati. Lalu dengan tegas Alex memberitakan seluruh awak kapal untuk menyerang habis kapal alien tersebut. Kapal milik Agatha pun ikut membantu penyerangan tersebut, namun kapalnya tertembak dan hancur meski sebagian awak kapal masih ada yang selamat. Rasa dendam di hati sepeninggal kakaknya membuat Alex tetap memerintahkan maju untuk menyerang kapal alien itu. Namun Walter menentang keputusan tersebut. Alex akhirnya mengurungkan niatnya dan segera menyelamatkan Kapten Agatha dan prajurit lainnya yang masih hidup. Tak lama berselang, kapal alien itu melontarkan 3 buah benda seperti gangsing menuju ke daratan. Gangsing tersebut menghancurkan semua benda apa saja yang bersifat mengancam kapal induk mereka. Di lain tempat, salah satu pesawat alien mendarat di lokasi satelit Suar itu berada. Samantha dan Mick yang berada di lokasi yang sama diminta oleh polisi yang datang untuk segera turun dari bukit karena lokasi tersebut sedang diserang alien. Namun, Mick yang tidak percaya akan alien menolak untuk turun, malah tetap pergi ke bukit untuk membuktikannya. Scene berpindah ke kapal milik Alex. Ia diminta oleh Walter untuk melihat alien yang ditemukannya. Lalu, Alex dibantu oleh Kapten Agatha mencoba membuka helm alien itu. Saat diperiksa, tiba-tiba alien itu tersadar lalu menyerang Alex. Di situ, Alex diberi penglihatan bahwa akan terjadi pertempuran alien yang ingin merebut planet bumi. Namun ternyata ada alien yang masih tinggal di kapal hendak merusak mesin kapal. Walter lalu melawan alien tersebut namun gagal. Tak lama Alex dan prajurit lainnya datang untuk membantu menembaki alien tersebut. Namun senjata Alex tak cukup mampu untuk melumpuhkan alien itu. Alex selalu meminta Rex untuk pergi ke ruang senjata, sedangkan Alex memancing alien itu keluar kapal. Dan saat alien itu sudah dalam posisi jarak tembak, dengan sigap Rex menembak alien tersebut tepat di kepalanya hingga tewas. Kembali ke pegunungan saat Samantha dan Mick menuju ke atas bukit. Mereka melihat mobil polisi yang sudah hancur dan polisi yang terbunuh. Lalu saat Samantha ingin mengambil kunci mobil yang masih utuh, datang sekelompok alien yang sedang berpatroli. Dengan cepat Samantha dan Mick pun bersembunyi. Beruntung mereka tidak ketahuan dan bergegas pergi. Dan saat mereka hendak pergi, datanglah Cole untuk meminta pertolongan. Ia memberitahu bahwa alien akan datang lebih banyak lagi jika mereka berhasil menguasai satelit Suar itu.
Sementara itu, kita melihat seorang prajurit bernama Odi sedang mencoba memakai helm alien itu. Lalu ia memberitahu Alex bahwa mata alien itu sama seperti mata hewan sejenis kadal peliharaannya, yaitu tidak bisa terkena cahaya matahari secara langsung. Di malam harinya, Alex bersama Nagata mulai menyusun rencana untuk membalas kapal alien itu. Tapi mereka tidak bisa melacak keberadaan kapal alien itu karena radar mereka telah dirusak oleh alien. Kapten Nagata memberi masukan untuk menggunakan radar pelampung air tsunami. Hal itu sama seperti yang dilakukan negaranya Jepang untuk melawan Amerika dahulu. Mereka pun segera mencoba rencana itu dan berhasil menemukan keberadaan kapal alien itu. Dengan cepat mereka langsung menembakkan rudal ke kapal alien itu, namun masih meleset. Di saat posisi mereka telah diketahui oleh alien, kapal milik Alex yang sekarang dipimpin oleh Nagata melanjutkan serangan berikutnya dan berhasil tepat sasaran, bahkan menghancurkan dua sekaligus kapal alien tersebut. Kembali ke Samantha dan Mick. Kini mereka berada di lokasi satelit suara itu bersama Cole. Singkat cerita, saat Cole sedang mengambil alat komunikasi itu, ia dipergoki oleh seorang alien. Cole terlihat sangat gugup, namun alien itu terlihat santuy aja karena melihat Cole bukan merupakan suatu ancaman untuknya. Dengan rasa takut yang luar biasa, Cole segera tancap gas lari ke birit-birit membawa pergi alat komunikasi itu kepada Sam dan Mick. Dengan cepat Sam menghubungi Alex yang berada di kapal lalu memberitahu bahwa alien sedang membangun komunikasi dengan planetnya dan meminta segera menghancurkan lokasi proyek SUAR untuk menggagalkan misi alien tersebut. Sementara itu, tersisa satu kapal alien yang sedang mendekati kapal Alex. Namun, kali ini kapal alien itu lebih pintar dengan mengacak-acak pergerakan untuk maju menyerang yang membuat Alex dan Nagata kebingungan untuk menentukan posisi menembak. Dalam keadaan tertekan, Alex teringat perkataan Odi tentang kelemahan alien tersebut. Lalu, ia segera memerintahkan untuk mengarahkan kapalnya ke arah di mana matahari akan terbit. Saat kapal alien itu sudah berada di posisi yang ditentukan, dengan cepat Alex bersama Nagata menembak kaca kapal alien itu yang membuat alien silau melihat sinar matahari. Kesempatan itu mereka gunakan untuk menyerang. Dan... mereka berhasil menghancurkan kapal alien itu. Namun sebelum kapal itu benar-benar hancur, mereka sempat meluncurkan dua buah gangsing penghancur ke arah kapal Alex. Alex, Nagata, dan semua awak kapal lainnya berhasil selamat meski kapal mereka telah hancur. Saat semua prajurit terlihat putus asa kehilangan kapal terakhirnya, Alex kembali dengan ide gilanya merencanakan untuk menggunakan kapal USS Missouri, sebuah kapal perang tua yang kini telah menjadi museum. Dengan bantuan para veteran sebelumnya, Alex dan seluruh prajurit mempersiapkan kapal tersebut untuk menyerang kapal induk alien itu. Sesampainya di dekat kapal alien itu, Alex merencanakan sebuah rencana perang yang telah diberitahu oleh Kapten Nagata sebelumnya. Kapal alien itu lalu menembakkan beberapa rudal ke arah kapal Alex. Dan saat rudal itu mendekat, Alex memerintahkan untuk membelokkan kapal dengan cara menurunkan jangkar. Tembakan itu pun meleset, dan di saat bersamaan, kapal Alex yang sudah dalam posisi perangnya segera menembakkan seluruh amunisinya ke arah kapal alien itu dan berhasil menghancurkan kapal induk dan pertahanan kubah miliknya. Mengetahui hal itu, Laksamana Shen segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk membantu Alex. Scene berpindah ke lokasi satelit SUAR, di mana para alien berhasil menyalakan satelit itu dan mengirimkan sinyal ke planetnya. Namun di luar dugaan, Sam dan Mick yang masih di sana menerobos masuk dan berhasil memutus sambungan satelit para alien itu. Kembali ke kapal USS Missouri. Saat Alex dan prajurit lain sedang mempersiapkan tembakan terakhir untuk menghancurkan satelit SUAR, kapal induk alien yang diduga telah hancur sebelumnya lagi-lagi meluncurkan 3 buah gangsing penghancur ke arah kapal Alex. Saat gangsing penghancur itu mendekati kapal Alex, dengan tiba-tiba datang pesawat militer yang langsung menembaki gangsing itu sebelum jatuh ke kapal Alex, yang membuat mereka semua selamat.
dan seluruh pasukan alien itu pun mati. Alex yang awalnya akan dipecat malah mendapat penghargaan dan kenaikan pangkat yang langsung diberikan oleh Laksamana Shane. Dan di akhir cerita, Alex kembali mencoba meminta restu kepada Laksamana Shane untuk menikahi putrinya. Lalu dengan kelapangan hati dan kebanggaan terhadap Alex, ia pun memberikan restunya kepada Alex dan mengajaknya makan siang untuk membicarakan pernikahannya. Terima kasih untuk para pejuang rebahan yang menonton konten ini sampai selesai. Bang Misbar doain kalian diberikan kelimpahan kuota agar dapat menonton video alur cerita lainnya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi video. Kekurangan mutlak milik Bang Misbar dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di alur film cerita selanjutnya. Bang Misbar pamit.